Hai Sobat Servis, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan TV LED yang mana pada tampilan layar pada saat kita hidupkan di sini terdapat bintik-bintik putih yang cukup banyak, yang mana di sini ada beberapa lampu yang tidak menyala. Dan apabila kita berikan sinyal gambar maka cukup mengganggu ya tampilan bintik-bintik putih ini. Nah, seperti ini ya kerusakannya. Jadi TV ini masih menyala normal, namun ada bintik-bintik putih yang cukup mengganggu pada saat kita sedang menyalakan TV. Baik, bagaimana? Langsung saja kita coba lakukan pembongkaran. Pada waktu kita melakukan pembongkaran TV ini, di sini kita coba pastikan dulu di bagian belakang. Di sini terdapat model TV-nya yaitu 42LB550A. Jadi untuk melakukan proses pembongkaran TV ini, di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Di bagian belakangnya, nah ini kumpulkan ya skrup-skrupnya ini dan pastikan dipisah ya, ada skrup yang berat halus dan berat kasar. Setelah terbuka, di sini untuk kapnya ini bisa kita angkat secara perlahan-lahan saja terlebih dahulu. Takutnya ada soket yang masih menyangkut pada bagian kap belakangnya. Oke, setelah terangkat ya. Nah, di sini ada soket ya, satu. Kita coba perhatikan. Nah, ini adalah soket yang menuju ke bagian sensor. Ini harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi pastikan pada saat kita mengangkat bagian kap belakang, ini jangan terburu-buru ya, takutnya nanti putus. Dan setelah terbuka kapnya, nampak jelas bahwa isi dari TV ini ternyata hanya beberapa blok saja ya, yang mana di sini bisa kita lihat bloknya hanya 3 blok pada TV ini. Yang pertama di sini saya perlihatkan yaitu blok bagian power supply-nya. Untuk TV jenis ini menggunakan blok power supply seperti itu. Kemudian di sini ada blok mainboard. Nah, ini adalah untuk penghasil suara dan video di sini. Kemudian ada blok T-con, namun bloknya tertutup ya. Nanti kita bisa buka. Oke, untuk kerusakan seperti ini kita harus lakukan pembongkaran pada bagian layarnya, yang mana prosesnya memang cukup banyak yang harus kita lepas terlebih dahulu. Di sini yang pertama untuk speakernya, alangkah baiknya kita lepas terlebih dahulu, yang mana di sini ada soket kabel yang menuju ke speaker. Kita lepas saja, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Kita lepas terlebih dahulu. Caranya cukup mudah ya, tinggal kita angkat saja ke atas. Oke ya, untuk speaker sudah saya lepas secara pelan-pelan. Kemudian untuk tameng pada modul T-con ini coba kita lepas. Di sini ada beberapa baut yang harus dilepas terlebih dahulu. Jadi untuk TV ini terdapat blok power supply, blok video dan blok T-con. Nah, seperti ini ya. Jadi ini namanya adalah
blok T-con, yang mana ada kabel fleksibel kanan dan kiri ya. Ini harus kita lepas dulu untuk kabel fleksibelnya ini. Dan cara melepasnya cukup mudah. Di situ ada klipnya. Nah, ini coba kita kendorkan terlebih dahulu klipnya ini. Setelah itu kabelnya bisa kita lepaskan dari klipnya itu. Oke, sudah terlepas seperti ini ya. Kemudian kita coba lagi buka penutup kap pada bagian jalur ke layar ini. Di sini ya, di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Kemudian kapnya bisa kita angkat secara perlahan dan hati-hati. Oke, sudah terlepas dan nampak ya di situ ada jalur baut yang menuju ke layar sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu nanti harus kita lepas dari penjepitnya dan lakukan stepnya hati-hati. Tahap selanjutnya kita harus buka framenya ini, yang mana harus kita balik dulu ya TV-nya ini. Dibalik dulu dan pastikan alasnya benar-benar bersih ya, tidak boleh ada benda-benda di bawahnya. Oke, di sini kita akan coba lepas bingkainya ini. Dan terdapat beberapa baut ya di bingkainya ini. Setelah itu kita coba lepas bingkai framenya ini secara hati-hati ya, karena prosesnya ini betul-betul harus hati-hati, jangan sampai layar LED-nya ini terbentur atau pecah ya. Oke, yang penting lakukan secara hati-hati. Oke, di sini saya coba lepas terlebih dahulu framenya ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba lepas perlahan. Oke. Untuk bingkai framenya ini sudah terlepas. Kemudian setelah bingkai framenya ini terlepas, selanjutnya kita akan coba lakukan pengangkatan layar LCD-nya ini. Nah, untuk melakukan pengangkatan layar LCD ini, pastikan untuk jalur baut yang di belakang layar ini harus sudah kita lepas dari penjepit. Oke, saya coba lepas dulu ya untuk jalur baut layar di belakangnya ini, yang di bagian atas. Nah, ini. Oke ya, di sini kita coba lepas dari rumahannya ini perlahan-lahan ya. Di sini ada kabel fleksibel yang gampang sekali robek, jadi jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun pada step ini. Oke, kita coba keluarkan dari penjepitnya ini ya, tinggal kita naikkan ke atas sedikit ya, keluar dari penjepitnya dan kita coba arahkan ke depan. Nah, setelah itu baru bisa kita lakukan pengangkatan layar LCD-nya secara hati-hati ya. Jangan sampai terbentur ya ataupun jatuh, karena sekali saja melakukan kesalahan di step ini, maka TV tidak akan bisa lagi digunakan. Oke, setelah kita amankan ya, pastikan untuk
panel layar LCD-nya ini di posisi yang benar-benar aman. Selanjutnya tinggal kita melepas reflektor pada bagian TV LED ini. Nah, di bagian pinggir reflektor ini terdapat bingkai lagi bagian dalam. Nah, ini kita coba lepas. Dan untuk step ini kita tidak perlu takut lagi ya, karena untuk layar LCD-nya kan sudah kita angkat dan sudah aman. Dan untuk step ini tidak perlu kita takutkan lagi ya, karena tidak begitu berisiko. Oke, kita coba lepas untuk bingkai pada reflektornya ini. Nah, di bagian ini terdapat lapisan-lapisan reflektor, yang mana di bagian bawahnya terdapat lampu-lampu LED. Oke, ini adalah lampu-lampu LED-nya, yang mana di sini bisa kita lihat untuk lensanya ini pada lepas semua ya. Ya, ini penyebabnya terjadi bintik-bintik putih ini karena untuk lensanya ini, kancingnya ini pada lepas semua. Nah, seperti ini. Kancingnya ini lepas semua dan kita harus coba kembalikan kancingnya ini pada posisi semula, yang mana bisa kita lakukan dengan cara pengeleman kembali ya, untuk kancing lensanya ini pada posisi semula. Baik teman-teman, setelah saya coba kembalikan ya lensa kancingnya ini pada posisi lampu LED. Selanjutnya di sini pastikan untuk posisinya ini harus sama semua, karena di kancingnya ini terdapat tanda seperti ini ya, garis. Jadi arahnya pastikan apabila ke kanan semua, apabila ke kiri semua. Jadi pada saat kita mengembalikan kancing lensanya ini tidak mungkin salah posisinya ya, dan bisa dengan cepat. Oke, setelah terpasang semua, selanjutnya untuk mengikat kita bisa gunakan lem saja. Di sini saya menggunakan lem Dekton ya, lem besi. Tujuannya supaya tidak lepas lagi ya. Namun apabila teman-teman ingin lem yang lain tidak masalah ya, ini bebas saja. Dan untuk melakukan proses pengeleman menggunakan lem, kita bisa gunakan campurannya ini. Di sini terdapat dua lem yang harus kita aduk terlebih dahulu ya. Kita campurkan sedikit. Oke, di sini saya coba keluarkan lemnya yang berwarna hitam sedikit. Kemudian saya tuangkan lagi lem yang berwarna putih sedikit. Nah, setelah takarannya ini kurang lebih sama, baru kita aduk ya sampai rata. Aduk saja sampai rata. Nah, seperti ini. Oke, di sini proses pengadukannya harus rata ya, untuk mendapatkan kekuatan lemnya ini yang betul-betul kuat. Oke, setelah dirasa sudah merata campuran lem ini, kita bisa lakukan pengolesan pada bagian
lensa kancingnya ini ya. Nah, ini pada saat kita lakukan pengolesan pada kancingnya ini, usahakan sedikit mungkin ya, jangan terlalu banyak, cukup sedikit saja. Dan saya rasa untuk satu olesan saja di sebelah itu sudah cukup. Namun apabila merasa kurang yakin ya, bisa dioleskan di sisi kanan dan kiri ya. Namun sebenarnya untuk pengolesan satu saja sudah cukup ya, karena ini lemnya nih cukup kuat apabila sudah merekat. Nah, seperti ini ya, bisa kita lem. Dan untuk pengolesan lemnya usahakan sedikit mungkin ya, karena nanti kalau terlalu banyak nanti bisa menghalangi cahayanya ya. Dan untuk proses pemberian lem ini tidak perlu banyak-banyak ya, cukup sedikit saja. Dan kalau bisa hanya satu saja, tidak perlu kanan kiri, tidak masalah ya. Dan cara ini adalah cara yang paling murah meriah. Apabila untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, yang paling tidak untuk lampu LED-nya ini diganti saja satu set ya. Ganti satu set semua lampu LED-nya ini, dan itu akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Dan untuk proses perbaikan ini, yang pasti untuk hasilnya ya lumayan, tapi untuk kesempurnaan yang pasti tidak. Karena untuk letak dari kancing pada LED-nya ini yang pasti tidak bisa tepat lagi karena sudah lepas ya. Walaupun kita kembalikan ke posisi semula, hasilnya tidak akan bisa seperti yang baru. Baik, di sini setelah saya lakukan penempelan kancingnya ini, sudah saya berikan lem. Selanjutnya kita lem semua ya, sampai semuanya lengket. Dan setelah dilakukan pengeleman seperti ini ya, selanjutnya tinggal kita lakukan penutupan saja. Nah, seperti ini ya. Proses pengelemannya kalau bisa sih satu saja, satu titik, tidak masalah ya. Dan ini sifatnya hanya untuk mengurangi efek titik-titik putih yang tampil pada layar saat TV dihidupkan. Namun apabila ingin sempurna bisa dilakukan pergantian ya, pergantian per setnya semua lampu. Jadi benar-benar hasilnya sangat sempurna. Oke, selanjutnya tinggal saya kembalikan untuk reflektornya ini. Yang mana nanti untuk hasil dari gambarnya ini sudah lumayan ya, bisa kita nikmati. Karena memang ada sebagian lampu tadi yang tidak menyala. Dan untuk sementara bisa kita lakukan proses pengeleman kancing pada lampu LED-nya saja untuk menghilangkan efek bintik putih pada layar saat kita nyalakan. Dan bekas bintik putih yang tampil pada layar saat dihidupkan itu tidak sepenuhnya bisa hilang sempurna, walaupun kancingnya sudah kita kembalikan ke posisinya. Karena untuk ketepatan pada saat kita kembalikan itu tidak benar-benar seperti aslinya sebelum terlepas ya, jadi masih terdapat efeknya ya, namun tidak separah sebelumnya sebelum kita kembalikan kancingnya. Oke, setelah reflektor kita pasang kembali dan framenya kita pasang, tahap selanjutnya kita kembalikan lagi untuk panel LCD-nya ini.
Nah, pada saat kita kembalikan panel LCD-nya ini, lakukan secara hati-hati ya. Jangan sampai melakukan kesalahan di step ini, terbentur ataupun sampai retak atau pecah ya. Jadi kita kembalikan secara hati-hati ya. Oke. Nah, apabila step ini berhasil dan kita lakukan secara hati-hati, kita akan pastikan di sini untuk sudut-sudutnya ya, pada panel LCD-nya ini pastikan benar-benar tepat di posisinya, jangan sampai meleset sedikit pun. Oke, pastikan benar-benar, karena sering step di sini yang diabaikan, dianggapnya sudah pas padahal belum. Karena nanti pada saat kita pasang frame-nya ini, maka bisa terjepit dan mengakibatkan panel LCD-nya bisa pecah. Oke, dirasa sudah yakin ya, sudah benar-benar tepat di posisinya. Selanjutnya untuk jalur board panelnya ini kita arahkan ke belakang, baru kita bisa pasang bingkai pada panel LCD-nya ini. Oke, saya akan coba pasang untuk bingkai frame-nya ini pada panel LCD, dan di sini sudah saya pastikan untuk posisi panel LCD-nya sudah benar-benar tepat di posisinya dan tidak mengganggu pada saat saya kembalikan bingkainya ini. Nah, ini pastikan ya untuk pemasangan bingkainya ini benar-benar tepat juga, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun di sini. Apabila terjepit atau dirasa kurang pas, jangan dipaksa ya, pasti ada sesuatu yang mengganjal. Karena sering kesalahan dilakukan pada saat step ini, yang terlalu terburu-buru dan merasa yakin, padahal masih ada yang kurang beres atau kurang tepat posisinya. Oke, sudah tepat ya pada posisinya untuk bingkai frame-nya ini. Nah, apabila step ini sudah lolos, artinya tinggal kita lakukan pembautan kembali untuk bingkai frame-nya ini. Nah, di sini bisa kita baut kembali ya untuk bingkainya ini untuk mengunci. Jadi harus kita baut dulu ya untuk bingkainya ini, karena nanti kita akan coba balik. Nah, pada saat kita balik nanti panel LCD-nya ini tidak akan tergeser atau keluar dari jalurnya. Nah, ini ya, step ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, saya coba baut dulu semuanya ya, sekelilingan untuk frame-nya ini. Selanjutnya kita bisa balik layarnya ke bawah ya, dan kita pasang kembali untuk jalur tikon ya, fleksibelnya ini kita kembalikan semua. Selanjutnya tutup kembali semua tamengnya ini. Nah, ini untuk kabel fleksibelnya saya coba pasang ke posisi tikon. Oke ya, di sini. Nah, ini ya caranya cukup mudah. Lakukan step ini secara hati-hati. Kemudian kita pasang kap penutupnya ini pada posisi semula. Jadi untuk proses
pembongkaran dan pemasangan panel LCD ini sebenarnya perlu ketelitian dan kesabaran. Jangan sampai kita tergesa-gesa karena sangat berisiko. Ya, namun apabila kita lakukan secara hati-hati dan benar, maka kita tidak akan melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya kita pasang kembali untuk baut-bautnya ini. Pastikan untuk baut-bautnya ini sesuai dengan aslinya, karena ada yang panjang, ada yang pendek ya. Kita sudah pisahkan tadi. Ada skrup yang kasar dan halus. Oke, setelah itu kita bisa pasang juga untuk tameng pada blok modul T-Con-nya ini. Nah, ini sebagai pendingin ya. Jadi tamengnya ini adalah sebagai pendingin pada bagian blok T-Con-nya ini, serta untuk melindungi T-Con ini dari debu yang berlebih, karena T-Con board ini sangatlah vital. Jadi harus betul-betul dijaga suhunya dan tingkat kebersihannya, karena disitu dapat kabel fleksibel yang rawan terkena kotoran. Selanjutnya kita pasang box speakernya ini. Oke, kita kembalikan semua, dan jangan lupa ya, soketnya juga kita pasang. Baik, setelah semuanya sudah terpasang dan terkoneksi, saatnya kita akan coba lakukan pengetesan. Di sini saya coba pasang untuk soket AC-nya ini ya, pada rangkaian blok power supply. Kemudian kita akan coba lakukan pengetesan apakah berhasil ya. Di sini saya coba berikan sumber. Oke, selanjutnya pastikan lampu indikatornya menyala. Ya, menyala ya. Saya coba hidupkan pada remote pengendali. Oke, indikator berkedip menandakan TV menyala, dan lihat backlight-nya sudah hidup. Oke, moga-moga tidak ada kesalahan ya. Kita bisa intip dulu sedikit ya di bagian layarnya ini, jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun ya. Kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, untuk registernya sudah menyala ya, nampak ya di sini registernya menyala ya. Di situ ada hitam sedikit, tidak masalah, itu karena lampu LED-nya mati tadi ya. Ada 3 lampu LED yang mati. Namun tidak masalah, sudah tertutupi semua dengan cahaya LED yang lain. Selanjutnya saya coba tekan menu ya. Untuk tampilan menu di sini sudah nampak mantap ya. Tidak ada lagi gangguan yang sangat mencolok pada bintik putih yang tadinya sangat terlihat jelas. Oke, saya rasa proses perbaikan lampu sudah tidak ada masalah ya. Selanjutnya tinggal kita matikan TV-nya, dan kita akan coba lakukan penutupan dan kita coba berikan sinyal gambar. Baik teman-teman, setelah saya rakit kembali, kita akan coba lakukan pengetesan bagaimana hasilnya. Saya coba hidupkan unit TV-nya. Oke, kita tunggu hasil gambarnya. Wah, mantap ya teman-teman. Jadi untuk bintik-bintik putih yang sangat mengganggu tadi sudah tidak ada ya. Jadi perbaikan ini sudah lumayan sempurna. Mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya.